Waduh. Ampun, sapinya segemuk-gemuk. Ini pas bareng saya lagi bikin kandang sapi sekarang di rumah. Ini bikin. Walah. Jadi saya tanya, ini kalau BUMDes jarang loh kalau di Jawa Barat orang pelihara sapi. Berapa ekor? Ada 17 yang udah ada. Aku sorry ya pakai kaos. Nggak apa-apa. Habis dari pasar soalnya. Saya dari ini petani pada kekeringan Pak Dedi. Udah sama di mana-mana. Ada berapa hektar ya Pak Arso? Dharma Tirta itu jadi air yang biasa giliran 9 hari, ini cuma dapat 7. Saya tadi malam masih mantau tukang sawah saya ngisi air sekarang pakai mesin. Jadi ngalamin kita sama. Ini sama nih. Ini bener persis nih. Saya lagi bikin kandang sapi. Tadi malam lagi nyiram sawah. Hari ini lagi bikin kandang ayam, pakai ayam kampung. Jadi usaha desanya sapi sama ayam. Nah, kita lihat sapinya. Ya. Rencana berapa sapinya? Ini mengisi lagi nih. Ya, ini 15 lagi. 15. Ini jualnya yang untuk kurban bukan? Ya, untuk kurban sama Kirimnya Idul di Jakarta? Fitri. Iya. Ini desa nih kreatif banget. Sapinya relatif gemuk-gemuk. Oh, pelan-pelan, jangan marah. Bibitnya dari mana ini? Bibit bagus loh. Bibitnya asli lokalan sini, peternak-peternak. Ada? Itu, ya, ada. Itu ada yang beranak itu, Pak Dedi. Satunya lagi Peternak di sini punya cadangan berapa yang kecil-kecil segini gini? Jadi- beli segini gini harganya berapa? ini kemarin kita beli 13. Ini 12-an. Oke, ini 12 nih, 13. Soalnya saya butuh sekitar 100 ekor. Ya. Ya kan? Ini bisa dari sini. Usaha. Bumdesnya bisa kirim. Ini berarti tahun depan kan bisa udah gede. Udah, itu lebaran aja udah gede. Ya, kan lebaran udah gede. Kalau ini udah gede, ini gede. Ini gede banget ya, coba. Ini beranak. Ini anaknya. Ini anaknya. Ya. Ini sudah dilepaskan. Ini betina anaknya, jantan. Ini sama. Udah lepas belum susunya? Belum, ini baru 2 bulan Pak Dedi. Ini calon super ini. Oh iya, berapa bulan bisa lagi? 1 ton ini yang ini. Berapa bulan lagi? Ini lepas susu sekitar 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Jadi saya kan ngisi ini sapi, ya kan? Sana berarti perjalanan dari sini kalau truk 5 jam. Ya. Jadi saya nanti pesen sapi ngisi kandang saya. Boleh dong Pak Kades yang ngisi? Iya, insya Allah bisa nanti dicarikan. Dicarikan. Oh bibit ini yang bagus-bagus. bagus, iya. Kan di sini kan sudah aman penyakit kan? Ya, aman. Itu lumayan kan? Ya kalau 1 ekor lebih 1 juta kan lumayan. Iya kan? Tadi dari Dinas Pertanian baru ini juga obat cacing. Saya butuh yang kisaran harga 13. Itu yang itu tuh. Ya. Lepas susu. Lepas susu. Itu yang sana tuh. Ya. Berapa 13 juta 13. ya? Yang gitu segede-gede gitu itu dan bagus-bagus itu. Apalagi kalau saya dikasih benih yang buat super. Ah, ini. Nah, kayak gini. Ini belum lepas susu aja udah ditawar 16 juta. Iya, makanya kalau ada yang ada nggak di tempat lain? Ada, kalau indukannya ukuran segini, pasti anak-anaknya Ada. Yang pokoknya calon-calon super ada. Misalnya saya beli 10 ekor yang Ada. calon super. Ya. Ya, nggak apa, kisaran harga 17 18 nggak Iya. apa-apa. Gitu. Kalau yang kecil-kecil kayak gitu lepas susu kisaran harga 10. Ini pelajaran bagi kepala desa ya di seluruh Indonesia. Ini nih pengelolaan sistem ketahanan pangan yang bener yang kayak gini. Jadi nggak sembarang. Banyak kan yang penting asal begitu diperiksa ada barangnya. Atau ada juga yang ada juga ketahanan pangan yang begitu diperiksa domba sama sapinya pinjem. Nggak disebutin di mana, cuma bilang ada juga. Nah, yang nakal ada aja. Nah ini kan ketahanan pangan. Jadi kalau negara terjadi krisis, desa sudah punya aset Ya. untuk menjaga ketahanan pangan warga. Ini bener konsepnya. Gitu. Jadi rencana ini berapa ekor, Pak Kades? Ini yang udah ada 10, yang di tempat warga ada 17. Oh, di sini ada 10. Iya. Di sana rencana bangun 15. lagi. Ini yang 15. Iya. Di tempat warga yang 17 yang bantuan kan, yang dikasih. Ya, kasih kawinnya. Udah berkembang. Udah besar-besar. Oh, lain. Ini yang saya seneng. Kalau mau dijual sama saya nanti ya. Kalau mau dijual sama saya. Ini lagi mau 2 bulan lagi Isi. melahirkan. Nah, saya kasih tahu nanti ke Kementerian Pertanian ke depan ya, Kementerian Pertanian ke depan. Itu jadi kalau ngasih benih betina untuk bantuan petani itu jangan
Yang kecil-kecil. Jangan yang kecil-kecil. Iya, harus yang gajah-gajah. Ya kan harusnya gajah, karena kalau yang kecil itu begitu di IBG-nya gede mati. Iya. Harusnya kayak gini. Iya. Olah. Makanya singkong. Singkong, terus ini kemarin yang gagal panen. Oh iya iya. Iya, singkong. Ini terus ada ampas tahu. Ampas tahu. Iya, ini nih. Nih. Mukanya boleh Amerika, tetapi punya sapinya kayak Amerika. Karena Amerika sapinya banyak, gak kayak Indonesia. Mukanya Iya. pengen gaya Amerika, sapinya impor. Ini kalau yang lumayan ini kan kisaran harga tergantung kualitas induknya juga. Ada yang 10, ada 11, ada pada di. Tapi kalau yang Kita bakat-bakat dong. 12. Ini gini-gini nih, segini-gini nih. Kayak gini, gak apa-apa, nanti tinggal ini cocok nih. Ya. Ini udah lepas kan? Udah Udah. Ini itu udah lepas semua. Udah lepas. Nanti dikumpulin ada berapa ekor saya kasih kabar. Iya. Biar bisa main ke tempat saya Pak Kadesnya, ngirim sapi. Nanti tapi kayaknya saya sering sini deh. Karena saya sering ke Prokerto. Iya. Ini sawahnya. Nah, tadi saya dengar kadusnya itu dapat hak garap Iya. tanah bengkok ya. Iya. Dua bau itu sekitar 1,4 hektar. Iya. Kan dua bau itu kan 1000 bata ya. 1000 bata itu ya 1,4 hektar. Emang berapa asetnya? Asetnya sini lumayan banyak Pak Didi. Jadi sama desa-desa lain ya. Kalau sekecamatan itu cuma ada 4 desa yang asetnya banyak. Ada 20 hektar. Lebih Pak Didi. Kaya desanya, penting itu. Kaya. Saya aja 10. Untuknya Kades. Oh, kade 10. Iya. Wah, lumayan. Bukan lumayan lagi. Cukup itu. Kalau yang ini nih nggak gagal panen ini Pak Dedi. Ini irigasinya bagus cuma belum Enggak aman. kan aman ini kan? Aman. Nggak gagal panen kan? Ya, yang nggak aman tadi. Ini kan problemnya bukan hanya persoalan irigasi kan? Iya. Problemnya sumber mata airnya habis. Iya. Karena hutannya rusak biasanya begitu. Iya, betul. Emang di Jawa sama kerusakan hutan ada? Kalau di sini karena debit air di bendungan-bendungan itu ya walaupun bendungan besar tapi kalau nggak ada hujan Pak Dedi Mati aja tetap. iya tetap. Nah. Dan gunung-gunung juga gersang Pak Dedi, pohon-pohon pinus sudah Tebang. nggak ditanamin lagi. Jadi banyak, ini kan kegiatan perhutani banyak Iya. penebangan karena tidak ada, tetapi tidak ada ya untuk penanaman. Iya. Jadi saya pesen ya, daripada setelah ditebang tidak ada penanaman, ya udah jangan dulu ditebang gitu. Iya. Ini Banyak problem. yang gersang. Iya. Sebelah sini. Jadi sekarang kita menuju peternakan Kandang ayam. ayam. Kandang ayam. Ya. Oh, petelur. Ini pengelolanya ayam ini Pak Dedi. Mana ini? Ya. Bapak pegang kandang Bumdes. ayam. Manajer kandang ayam. Iya. Bumdes. Bumdes. Punya berapa ekor? 2.500. Ekor. Yang bertelur? Semuanya udah produksi. Sehari berapa? Kalau yang 1000 itu 7 kilo. Yang 1000? 47 kilo. 47 kilo. Kali berapa sekarang? 27 berapa harga? Nggak nyampe sih kok sekarang. Berapa sekarang? Sekarang kan lagi turun. Berapa? 25 sekarang. 25. Ya beda 2000. Iya. Ya bisa jadi 27. Nah. 27 karena di tempat saya. Ya betul. Kalau di kandang segitu. Kadang 25.000 Nah. sekilo. Iya. Berarti sehari pendapatan berapa Sehari sekarang kalau umpamanya yang sana sekitar 300.000 per hari? per hari. Yang 1000. Kalau Yang yang 1.500 sekitar 500-an. Berarti 800.000 sehari. Iya. Biaya pakan sehari berapa? Itu udah bersih. net. Udah ya udah. Udah keuntungan, dipotong cuma pakan. belum potong operasional listrik. Mm-mm. Gaji karyawan belum. Itu cuma Bersih 800.000 sehari setelah dipotong biaya produksi. ya, Keren dong. Itu masuknya kemana uangnya 800.000? ya ke kas Bumdes nanti untuk PAD laporan. Oh, ya, langsung semester. pendapatan uang asli desa ya. Iya. Nah, setelah pendapatan asli desa nanti dimasukin ke komponen belanja pembangunan desa. Iya. Iya. Setelah itu komponennya lebih baik disalurkan lagi untuk pengembangan peternakan lagi. Iya, betul. Jadi 35 itu PAD masuk ke kas desa. 30-nya itu untuk modal Bumdes. Terus 20%-nya untuk pengurus, 10%-nya untuk sosial. Sekarang itu APBD-nya berapa? Sekarang itu karena kemarin kita ngurus ada beberapa ini perangkat desa yang lama itu kan punya hak yang tertunda. Jadi sebelum beliau purna kan karena itu hak ya Pak Dedi, kita mau nggak mau wong desa juga bismillah lah bisa mencukupi. Kita kemarin berikan kalau kas desanya itu sekarang ya kurang lebih 300 Juta. juta. APBD-nya berapa? APBD tahun 2023 kemarin
1,3 lebih. 1,3. Kalau dana desa ke depan angkanya naik 2 atau 3 miliar, kepala desanya kayak gini makmur desanya. Tapi naik 2-3 miliar, kalau kepala desanya tidak ngerti cara pengelolaan ya rusak. Jadi semuanya tergantung pemimpinnya. Setuju desa-desa yang gini, konsep menurut saya begini ke depan itu. Jadi begitu desa, kepimpinan desanya ada progresnya makin baik dalam kepemimpinannya, pemerintahnya kasih progres bahwa anggaran dana desanya naik karena ada pencapaian prestasi-prestasi. Tapi bagi mereka yang desanya tidak mengalami perkembangan, ekonominya tidak tumbuh, infrastrukturnya buruk, kurangin. Gitu, itu cara kemajuan. Tapi kalau dibikin jadi rata, kebijakannya rata dikasih, begitu gagal satu dianggap gagal semua. Padahal yang baik tuh banyak. Gitu loh, sama lah di mana-mana. Dan kalau pendapat saya, duit ini harus banyak di desa. Karena ngontrolnya mudah. Satu desa misalnya anggaran 5 miliar, bacanya gampang. Iya. Kalau koruptif juga gampang ketahuannya. Ya Pak, duit 5 miliar kemanain? Karena ngontrolnya masyarakatnya banyak diliatin. Ingat loh, kepala desa itu jadi sorotan. Iya. Wah, 5 miliar. Kelihatan 5 miliar tuh pakai bangun ini oleh rakyat tuh ketahuan. Iya. Makin tinggi disimpan di kabupaten 2 triliun, makin susah ngontrol. Iya. Disimpan di provinsi 35 triliun, makin susah ngontrol. Nggak ada yang nanyain. Di pusat misalnya 2000 triliun, makin nggak ada yang ngontrol. Jadi makin tinggi jenjang anggaran, makin gede, makin sulit dikontrolnya, makin orang tidak peduli. Ini penting, jangan nuduh-nuduh kepala desa ini nggak bener. Ada yang bener, ada yang tidak bener. Sama, pejabat mah dimanapun sama. Anggota DPR ada yang bener, ada yang tidak bener. Gubernur sama menteri sama-sama, tergantung orangnya. Ya Pak ya? Iya. Iya kan? Nah, saya setuju. Ke depan anggaran desa itu 3, 4, 5. Nah, jadi konsepnya begini Pak. Desanya selesaiin pembangunannya total kan, karena gede kan. Setelah itu berikutnya investasi. Ya. Kalau bisa kelola sendiri desanya, kelola, bikin perusahaan makin besar di desanya. Kalau tidak, titipin uangnya dalam bentuk saham. Jadi nanti desanya tinggal terima dividen. Kalau Cocok, iya Pak cocok Deddy. Pak ya. Cocok. Kalau desa nanti punya saham di BUMN, di saham-saham pemerintah pusat, satu desa punya 20 miliar, dividennya dapat 15 miliar per tahun, 3 miliar per tahun. Nggak usah lagi dikasih dana desa, cukup punya investasi awal. Kesananya Indonesia, negaranya bisa numpuk uang tuh untuk bangun-bangun. Nanti kayak Cina, intervensi ke negara lain, bangun ini. Jangan kita yang diintervensi. Ya, bisa. Optimis kan? Ya, optimis. Ini kalau ini besok juga dibikin alat biogas Pak Deddy. Jadi warga RT sini Yang ya, kotorannya bikin biogas. ya itu nanti sudah tidak pernah beli gas. Oh, Ini keren. Bikin pupuk organik nggak? pupuk organiknya kan sisa dari biogas, bikin juga. Jadi kotoran sapinya dibikin biogas. Ya. Jadi orang sini nggak usah lagi LPG 3 kg. Ya. Seluruh rakyatnya bebas dari penggunaan LPG. Ya. Keren. Kita kandang ayamnya di mana? Kita muter balik. Kalau nggak lurus aja, nanti kita muter di sana. Ayo naik mobil aja. Ya. Ke kandang ayam yang sana. Ya wis, oke. Tapi dua-duanya aja nggak apa-apa. Gitu doang. Dua hal yang lakukan. Yang pertama, menemuin Pak Kade Soho cerita tentang tato, sehingga harus menghargai terhadap ekspresi setiap orang, berkebebasan untuk mengekspresikan dirinya, ya kan tuh. Nah, yang sekarang bukan urusan tatonya. Yang sekarang tuh prestasi kerjanya gitu. Oh, sapinya punya, ayamnya punya, jalannya bagus, mau apa lagi coba. BUMDesnya makin berkembang. Ya ke depan saya ingin ke depan tuh punya gagasan tentang desa itu. Desa itu punya investasi desa. 20 miliar per desa, simpen di lembaga-lembaga pengelolaan keuangan. Dapat dividen 15% per tahun. Kepala desa yang malas bisa menggunakan dana itu untuk bangun loh. Nggak usah lagi dikasih dana desa. Gitu. Jadi infrastruktur apa yang dibangun? Selain peternakan ayam, tahun ini bangun apa infrastruktur? Tahun ini kita di perubahan dapat aspal 3 paket kegiatan untuk jalan desa. Ini kita PR di sini cuma ada jalan kabupaten. Itu memang anggarannya kalau dikerjakan besar, kita nggak mau juga Pak Deddy nanti malah kita roda pemerintahan di Purwasapa nggak jalan bagus. Ini kita kemarin sudah ketemu sama Pak Sekda, bertemu langsung di anggaran murni tahun 2024 besok kita dikasih 1,2 miliar untuk jalan kabupaten ini. Oh, jalan kabupatennya. Rusak parah. Tapi dikerjakannya oleh PUPR.
oleh PUPR. Ya, melalui Artinya proyek ya? Ya, melalui lelang karena Lelang. bantuan keuangan desa maksimalnya 1 miliar. Ya, kalau besok mungkin keluarnya 900 atau 1 miliar ya dikerjakan swakelola Pak Dedi. Oh iya, saya Iya. dulu pernah membuat kebijakan itu. Iya. Gimana pembangunan desa biar cepat? Saya kasih bantuan keuangan desa. Cepat tuh bangun, Iya. cepat. Gitu. Bahkan Karena bisa kalau- lebih cepat dari perencanaan semula. Ya, kalau jalan kabupaten itu kan aspal harus pakai hot mix. Iya. Ya, nggak bisa manual, jadi anggarannya memang besar Pak Dedi. Dan jalannya juga panjang, ini kemarin kita ukur sekitar 950 Meter. meter. Hampir 1 kilo ya. Iya. Dan yang menarik dari Jawa itu gini loh, nggak semuanya dikasih pagar. Masih banyak pagar tanaman hidup. Tuh, Kiri. kiri. Tuh. Masih banyak daun kedong-dong. Ke sawah aksesnya. Nah, ini jalan kabupaten yang rusak. Yang rusak ini ya. Ya, ini ke sana lewat perempatan depan pasar. Nah, betulkanlah biar daripada rusak semuanya Pak Dedi. Iya. Ini yang penting arah yang menuju ke permukiman warga, ini yang belok kanan kita benerin dikit-dikit. Lah, ini yang ke sana sama yang ke pasar itu yang rusak parah, itu depan kelihatan. Ini ya. Hancur. Jalan kabupaten tinggal ini aja Pak Didi. Jalan desa udah pada beres. Insya Allah tahun ini beres semua. Ya. Ini sawahnya Ini yang enggak gagal panen. aman. Iya. Aman. Tetap drainase, irigasi itu sangat membantu Pak Dedi. Ini Iya. kemarin kita dapat CUT itu CUT. Oh, barusan, jalur usaha baru tani. selesai. Iya, lurus jalan ini. Heeh. Itu Dari Kementerian Pertanian kan? ya Dapat berapa? dapat 150 juta. Wah, lumayan. Lumayan. Jalan usaha tani. Ini gunungnya kan di atas Iya. hutan. Kalau yang ini enggak gersang, yang gersang yang sebelah sana karena tambang juga itu pasir kuarsa. problemnya itu Pasir gunung-gunungnya ditambangin, batunya diangkat, pasirnya diangkat. Ya sistem irigasi sebaik apapun dibangun yang nggak ada airnya. Iya. Karena pasir itu punya fungsi untuk penyimpanan air. Nah, kadang nggak ngerti di Indonesia ini. Itu Oh. JUT-nya Pak Dedi. Ini JUT ya. Ya. Ini JUT. Bantuan Kementerian Pertanian. Iya. Ini yang JUT yang hot Iya. mix ini. Bukan, ini beton. Betul. Ya. Ini JUT. Ini dulu belum ada jalan Pak Dedi. Sekarang jalan. Ya, langsung jadi jalan. Jalan usaha tani. Para petani jadi punya jalan. Wah, asik banget tinggal di sini. Ini tanah bengkok perangkat desa, tanah kas desa dari ujung sampai perbatasan desa. Nggak Pak Dedi. nyaman jadi kepala desanya, bengkoknya 10 hektar. Walah, 10 hektar menghasilkan berapa ton? 1 hektar di sini berapa Kalau ton? 1 hektar itu sekitar 7 ton sampai 8 ton. Waduh, tinggi lah. Ya, bagus kalau sini Pak Dedi. Bagus, tinggi lah. Bagus kok, sistemnya bagus. Seneng lah. Gimana? Ini irigasi juga kemarin dapat dari Kementerian Oh, pertanian. Pertanian. Oh, dapat irigasi juga ya. Ya. Gimana kalau nggak hebat coba? Padinya punya, telurnya punya, dagingnya punya. Ini yang 1000 ekor. Ini 1000 ekor ayam. Iya. Oh, gitu sih kita lihat. Ini keren nih. Ini yang disebut kemandirian pangan. Yang kita pikirkan, kita cita-citakan desanya kuat. Punya beras, punya daging ayam, punya ikan, punya telur. Mau apa lagi coba? Oh, Ikan ada juga. ikan ada. 300 juta Pak Dedi. Per tahun. Kalau dikatakan dapatnya. Iya. Ini ikan nila ini. Ini lele, ini nila. Nah, ini ayam ke telurnya. Ya, Harus dibuka? udah. Kan mungkin geser ya. Enggak apa-apa kalau ini ayam aman. Oh, ini telurnya. Ya. Wow. Ini telurnya. Ini sehari 47 kilo. Makannya apa? Katanya produksi sendiri, Apa? Ini konsentrat, ada potato sama jagung ini sama konsentrat. Gambarnya masih beli ya? Masih. Nih. Telurnya nih.
jam segini belum nelor, bentar lagi full. Nelornya jam berapa? Jam 11, jam 12 lah. Iya, telur jam 12. Nih telurnya. Ukurannya relatif baik. Berarti mereka kerja di perusahaan BUMDes ya? Iya. Pokoknya dari 2.500 ekor itu per tahun 250 sampai 300 juta bersih Pak Deddy. Kades Hoho itu bukan urusan di tatonya saja yang nyentrik. Kepemimpinannya keren. Saya ini habis dari Purwokerto, Banyumas, sekarang ke sini Purwasaba. Nih ayamnya. Waduh. 2.500 telur dalam setiap hari dilahirkan. Tiap hari 800.000 masuk menjadi pendapatan asli desa. Bisa gaji karyawan, bisa meningkatkan pendapat desa. Punya area peternakan sapi, kemudian kotorannya untuk biogas untuk warga. Ini yang disebut ketahanan pangan. Desanya punya sawah bengkok, punya sapi, punya ayam, punya ikan, punya telur. Top. Setuju deh. Dana desa ke depan, satu desa dikasih 3 miliar, 2 miliar, 4 miliar, 5 miliar, setuju banget. Ya kan? Setuju. Tapi Amin. kadesnya dikelola kayak Kades Soho Tato ini. Sehingga sistemnya ke depan, kepala desa yang berhasil bangun desanya, tambah stimulusnya sehingga setiap desa nanti punya investasi. Desa punya investasi 20 miliar, nanti dividennya 15% per tahun, bisa 3 miliar per tahun, nggak usah dikasih dana desa lagi, sudah bisa bangun sendiri. Harapannya Pak Kades ke depan? Harapan saya ke depan, ya seandainya dana desa naik untuk desa-desa yang sudah mulai berkembang, nanti apa ya, kalau dana desa naik itu saya harap bisa lebih maju dan maju lagi. Iya. Semua kegiatan dari infrastruktur itu bisa kita kerjakan sendiri kalau desanya itu mandiri. Oke, yang ditato bukan tangannya, tetapi pembangunannya penuh tato, penuh warna. Segala ada, serba punya. Inilah desa kaya, desa Purwasaba, Banjarnegara. Dari nih pendapatan nih dari ayam, kan sehari 800 tuh sisa masuk ke kas daerah, ke kas desa ya. Berarti sebulan tuh hampir 30 juta loh. Iya. Taruhlah 25 juta. Setahun itu berarti bisa 300 juta. Ya. Duitnya buat apa? Uangnya jadi kalau menunggu dana aspirasi itu kan karena dibagi-bagi ya Pak Deddy. Itu untuk infrastruktur, untuk irigasi kita karena di sini mayoritas pertanian, irigasi juga udah 70% bagus sampai saat ini. Oh, irigasinya udah bagus. Ya, Dibangun, jadi uang dari pendapatan telur ayam dibangunin jalan, dibangunin irigasi. ya kembali lagi ke masyarakat Pak Deddy. Kembali lagi ke masyarakat. Plus penanganan kemiskinan. Ya, Indonesia ini kalau pengelolaan duitnya bener maju nih bangsa nih. Bener jujur. Nih, kok ayamnya ngomongnya ho 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 katanya. tahu yang punya. Wah, punyanya ho ho, ayamnya ho ho. Oh. Tuh, ho ho ho, ayamnya begitu ngomongnya. Ini, oh iya, ini dibersihkannya berapa ini sekali? Kalau ini baru dipanen nanti langsung dibersihkan. Langsung dibersihkan Ya, kan? setelah dibersihkan nanti baru diisi lagi. Ini bagus kan dikasih air, sehingga tidak jadi lalat. Ya, Ini benar. Ayam ke telur. Pasarannya kemana ngejualnya telurnya? ke pasar tradisional Di sini? terus diambil juga dari pedagang-pedagang luar kota. Oh, jadi sebentar lagi nih. Jadi bertelur jam berapa? Kalau jam 12, jam 1 udah full. Full udah penuh. Udah. Ini belum penuh ya? Nih, Bapak sini. Yang ternaknya sini. Ini dulu juga perangkat desa pada Ah. Sini, Bapak. Bapak kerja sini. Bagian apa? Pakan, Ngasih makan. ya, Berapa digajinya? cuma 1 juta Per? per bulan. Padahal masih, ini kan ternak Kan masih belajar bertelur. Nanti kalau udah telurnya banyak 2 juta. Iya, iya, Pak. Ya kan, Pak? Kan isi waktu kan? Iya, Dulu perangkat desa. iya, Pak. Berhenti sekarang karena usia. Iya, dari 2020. Oh, alhamdulillah. Jadi ada pekerjaan ya? Alhamdulillah dikasih pekerjaan Pak Lurah. Di sini panggilannya Pak Kades, Pak Lurah.
Pak Kades bisa, Pak Lurah bisa, ada yang Pak Kades, ada yang Pak Lurah. Oh, gitu. rata-rata Manggil. Pak Lurah. Iya, gitu. Ya, keren keren.